19 terus bertambah secara signifikan. Seperti negara lain, Amerika Serikat juga mengalami kekurangan peralatan medis untuk mengatasi wabah ini. Kita akan terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung di Washington DC, Amerika Serikat untuk memantau kondisi terkini di sana. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Virginia, bagaimana kondisi terkini di Amerika Serikat terkait dengan pandemi COVID-19 di sana? Irianda dan pemirsa Kompas TV, saat ini 350.000, sedikitnya 350.000 warga di Amerika Serikat positif terkena virus COVID-19. Sementara itu, angka kematian di Amerika Serikat saat ini mencapai 10.500 jiwa yang meninggal akibat virus COVID-19 ini. Memang jika dilihat trennya, yang awalnya semua pasien positif yang terkena virus COVID-19 ini terjadi di pantai barat Amerika Serikat, sekarang beralih ke daerah pantai timur Amerika Serikat. Negara bagian New York menjadi pusat dari pandemik wabah COVID-19 ini, dan selain itu juga ada New Jersey, Michigan, dan Louisiana, semuanya terletak pada pantai timur. Sementara itu, jika kita melihat gambaran besarnya di Amerika Serikat sendiri, negara-negara bagian yang ada di pantai barat malah justru menurun. Ini diprediksi karena pengaturan atau pengetatan order atau stay at home order, perintah untuk tetap tinggal di dalam rumah itu berhasil di daerah-daerah negara bagian di pantai barat ini. Untuk saat ini ada 41 negara bagian di Amerika Serikat yang sudah menegaskan atau menyerukan melakukan perintah untuk tetap tinggal di rumah. Sekitar 311 juta warga Amerika Serikat tidak boleh keluar rumah jika tidak melakukan kegiatan-kegiatan esensial seperti misalnya keluar rumah untuk membeli obat, membeli bahan makanan. Hal-hal seperti itu dikurangi dan diharapkan semoga dalam jangka waktu 2 minggu ke depan ini tidak ada peningkatan jumlah pasien virus corona yang terus bertambah. Memang seperti yang tadi disampaikan bahwa Presiden Trump menyebut selama 2 pekan ke depan akan menjadi 2 pekan yang paling berat bagi warga Amerika Serikat, karena disitulah di beberapa negara bagian akan terjadi puncak pandemi virus corona. Di negara-negara bagian di Amerika Serikat, setiap negara bagian punya waktu puncak yang berbeda-beda, tidak sama rata, karena beberapa faktor yang menjadi kontribusi terhadap perubahan antara puncak itu. Misalnya saja kesiapan atau kesigapan dari pemerintah negara bagian tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain itu tadi sempat disampaikan bahwa adanya kekurangan perlengkapan tim medis, sama seperti negara dimanapun. Saat ini Amerika juga mengalami kekurangan perlengkapan alat medis atau perlengkapan perlindungan diri, dan ini memang sangat membuat khawatir banyak masyarakat, terutama dari tim medisnya sendiri juga sangat khawatir terhadap ini karena mereka tidak bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk merawat pasien dan menanggulangi pasien yang meninggal karena terkena positif virus corona. Indira. Ya, Virginia, tadi disebutkan masing-masing negara bagian punya momentum waktunya sendiri terkait dengan puncak pandemi. Kemudian di New York sendiri sekarang menjadi epicentrum dengan jumlah kasus terbanyak di Amerika Serikat juga. Lantas bagaimana kemudian pemerintah Amerika Serikat ini mengambil alih atau menangani dan bersiap menghadapi puncak pandemi selama dua pekan ke depan, Virginia? Setiap sore pada pukul 5.30 sampai jam 6, biasanya White House atau Gedung Putih di Amerika Serikat itu akan memberikan briefing. Briefing ini dilakukan oleh oleh Presiden Donald Trump dan Satgas atau satuan tugas yang akan mencegah pandemi virus corona ini menyebar lebih luas lagi. Namun itu sebatas yang bisa dilakukan oleh pemerintah federal karena setiap negara bagian punya kuasanya sendiri untuk melakukan order atau perintah-perintahnya masing-masing. Misalnya, sampai saat ini masih ada 9 negara bagian yang tidak melakukan perintah tetap tinggal di rumah atau stay at home order. Sampai saat ini pun Presiden Donald Trump sendiri tidak memberikan perintah atau order atau perintah secara nasional yang menyatakan bahwa negara Amerika Serikat saat ini harus melakukan seluruh warganya harus melakukan stay at home atau tetap tinggal di rumah. Nah, ini yang menjadi penghalang bagi
banyak elemen di dalam masyarakat itu untuk melakukan pencegahan yang lebih luas lagi. Beberapa pertimbangan yang dilihat oleh Presiden Donald Trump salah satu adalah ekonomi. Contohnya saja, selama 2 pekan setelah merebaknya wabah virus corona, angka pengangguran di Amerika Serikat meningkat tajam. Ini membuat ia mencoba untuk mungkin menahan stay at home order atau perintah-perintah yang berkaitan dan akan memukul bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang berhubungan dengan harus keluar rumah, yang harus berinteraksi dengan orang lain. Itu yang menjadi salah satu kendala mengapa sampai sekarang masih belum ada tindakan secara masif, tindakan nasional yang diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Stay at home order atau menjaga jarak, kemudian juga tetap untuk tinggal di kediaman masing-masing juga dilakukan di Indonesia, Virginia. Terima kasih laporan langsung Anda, Virginia Gunawan, jurnalis VOA langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Tetap sehat, salam untuk rekan-rekan VOA di sana.